المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سادتنا من جميع أهل بيته جميع ذرياته جميع أصحابه خلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والملائكة المقربين علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر بن صالح بن موسى الجيلاني أهل المعنى أهل الباقي أولياء الإندونيسيين شيخ السنن والنصارى ومؤسس جميع نهضات العلماء جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya di hari, di pagi Kak Dintoh kita diberikan oleh Allah nikmat bisa berjamaah salat subuh, berzikir berjamaah dan mengaji bersama-sama. Muka-muka kesatujana ngaulia ridana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, para ajunan setuju rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki 10 Muharram yang oleh masyarakat Indonesia khususnya akrab disebut bulan Syura, Ring Matura, bulan Sora. Kenapa? Karena mengikuti Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ada beberapa amalan-amalan kebaikan tentunya yang kita perhatikan dan kita terapkan di dalam kaudian kita, khususnya di tanggal 10 bulan Muharram. Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi Al-Hambali menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Majalis. Beliau menjelaskan ada 15 macam kefokusan, karena kita memang harus berlomba-lomba, bukan hanya di bulan Muharram, ya. Di bulan-bulan selain Muharram, di hari-hari kita fastabiqul khairat. Allah memerintah kita untuk berlomba-lomba, yaitu menyebarkan dan berlaku yang baik, menyebarkan kefokusan, alaqo kefokusan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kula ben panjenengan. Nah, di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, ada 15 macam kefokusan yang dianjurkan. Nah, dianjurkan di dalam kitab Al-Majalis, ya, Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi Al-Hambali menjelaskan. Napa yang pertama? Nah, ini kita perhatikan dan kita lakukan. Mari oleh kencerna kefokusan yang kita lakukan. Yang pertama adalah bersedekah as-sadaqah. Khususnya adakah fakir miskin. Sedekah. Nikah dasarnya jelas, orang kalau as-sadaqah alaqo kefokusan setan, Allah akan mengganti 10 kebaikan. Mari kula bon panjenengan ngireng. Kita siapkan mulai dari sekarang tanggal 10 as-sadaqah. Dek fakir miskin. Berapapun nominalnya, apapun yang kita sedekahkan, silakan. Nomor 2, amalan-amalan yang terdapat dalam kitab Al-Majalis Ibnu Al-Hafidh, Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi, beliau menjelaskan yang kedua adalah mengusap, membelai kepala anak yatim. Napa maksudnya membelai kepala anak yatim? Kepala itu adalah simbol kehormatan.
Artinya kula ben panjenengan menghormat memuliakan anak yatim. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan dan cinta kepada anak yatim. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahasnya di dalam kitab Sahih Bukhari, sudah dijelaskan bahwa Rasulullah dan orang-orang yang cinta kepada anak yatim bagaikan dua jari telunjuk dan jari tengah yang saling berdekatan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ampun mari bahas, sudah dibahas beberapa hari yang lalu di kitab Sahih Bukhari. Nah, oleh karena itulah ayo kula panjenengan siapkan tanggal 10 Muharram, siapkan. Kita niat memuliakan anak yatim, menghormat anak yatim dengan membelai kepalanya, dengan kita memohon tabarrukan kepada anak yatim. Karena di dalam diri anak yatim ada sesuatu kemuliaan. Nah, Rasulullah cinta kepada anak yatim. Ketika kita cinta terhadap apa yang dicintai oleh Rasulullah, luar biasa, kencerena. Norok asirah, muntak norok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu. Sahabat mencium itu, saya batu, ketika tidak engkau dicium batu oleh Rasulullah, saya tidak menciummu. Engkau nyium ba'en karena Rasulullah nyium ba'en. Ittiba. Norok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kemuliaan ini kan memang berawal dari kustai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah cinta ke anak yatim, ayo pecinta. Siapa yang boleh makan apa yang mau dipersembahkan diberikan ke anak yatim. Pas minta barakana, minta tuan anyoon panjenengan kalabun barakana anak yatim. Ini kau cinta. Kemarin ampun mari bahas pun Rasulullah cinta dengan memberikan pakaian, deoron, semewah-mewah deka. Yang kita itu orang anak yatim. Singkat kini kah. Dua. Mari kita perhatikan nih kak. Diingat. Yang ketiga adalah memberikan buka. Deeren makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Ya, ini lagi. Nah, boleh di tanggal 10-nya, boleh di tanggal 9-nya. Nah, 9 langsung masuk ke tanggal 10. Atau di tanggal 10-nya. Kan banyak orang puasa tanggal 10. Kula ben panjenengan atu buka. Nah, dekat orang-orang siapa puasa. Kuncerna luar biasa. Memberikan makan kepada orang yang tidak berpuasa, kenceren bon. Napa boleh abri buka dekat orang siapa puasa. Pahalanya besar, kencerenna besar. Nikah, ayo kita lakukan. Nah, mun bede, mun tak bede, tak mau sobung, tak apa-apa. Sepenting puasa. Nikah nikah yang ada rezeki, kula pun panjenengan ayo sedikit berbagi kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Nikah. Oleh karena itulah para tantretan seperti kula amul jeki lah. Tradisi bersedekah, tradisi yang kika dito memberikan buka, anika di masyarakat Nusantara nika. Anika dikembangkan kemudian dengan model yang kika dito ngangkui tacin. Nah, tacin apa? Tacin Asyura, tacin Sora. Nah, tacin Sora. Mon tak tacin, beda siatanya. Bagaimana kalau tidak tacin? Tak mau apa? Tidak harus tacin. Nah, tak harus tacin, sepenting asodako. Sepenting asodako. Beda kajompok tahun bila enah. Abtina canggolan kiai tak sempat aku boy napanya mana tacin kengkak dinto abri amplop tila tengku 2 juta tak napa jan gula tak napa mon tacin cercer nih ka mon 2 juta enten nih ka lumayan tak napa tina tacina TV nih ki tak napa ada sodako macam-macam ki macam-macam tak bisa tak sempat bila nah abtina tak sempat aku betacin kiai kengkak dinto pangkenga ikan bakar alhamdulillah tak napa macam-macam macam-macam nah, silakan bon panjenengan asodaqoan apa bisa tacin nah ngak gela amplop tak apa aja 2 juta ki lah nika lumayan ki ya asodaqo nika banyak macam orang variasi bersodako
beda saya tak sempat sodako ke nikah ke jompok nyambi kalampi lah kak dinto karena tabarrukan anak yatim bekula bani anak yatim engki tak pun apa king sodako na kak dinto nah sarong BHS etengku petok seket ki lumayan lah kalampina etengku 400 lumayan jumlah 1.100.000 lah pas sering-sering ki can kula engki ai tempat kaki ai lamis dia lari ka para tantra tak ada apa ni tergantung modal kula ben panjenengan kondisi bada seka compok tak terkenika minta tua lari ka bada minta tua tabarrukan nah karena bada nikah ulama engki kak dito nganjurake ning tangkel 10 engki kak dito panjenengan silaturahim ya silaturahim kak kiai kak ustaz silaturahim minta tua tak apa-apa beda orang saya kacau minta tua abtina tak ngakumi pun apa keng minta tua ya yuk pak keluar saya beda di kiai na cerek lah nikah ki begilah ke nikah minta tua bagus tak apa-apa si penting kula ben panjenengan aniat ala kuwa kepekusan lah nikah monang Indonesia mungkin nikah sering bubur bubur yang kikak dinto si kocak tacin sora lah nikah ki boleh bersodako ke nikah ki lah nikah nah pada sara ma sodako melebihkan makanan mewah gini kak beda desara nikah an Abi Sa'idin Al-Khudri qala dari Abu Sa'id Al-Khudri qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'a Allahu alaihi fi sanatihi kulliha haditsin sahih rawahu at-Tabrani wal Baihaqi sahih ini ada banyak penjelasan dah tinggal lagi napa pun kuste Kanjeng Nabi man wassa'a barang siapa yang meluaskan, melebihkan ala iyalihi kepada keluarganya dalam memberikan nafkah, memberikan makan kepada keluarganya yang ada keluargana yang kika dento biasa na contohna biasa saben aren panjenengan ngakan belence kasih bini perak 20.000 Asyura tangkel 10 palebih saya bisa 20 saya seket nah ni saya maksud wassa'a ala iyalihi nah ni saya maksud biasaan panjenengan abri belence saben arena ngakan cukup tahu tempe ben cukup kereng tangkel 10 Muharram lebih minimal cakalan tekak ning dukerak nah tak apa lebih kan berarti pon lebih tapi disesuaikan dengan kemampuan mungkin au tanga empon bahaya aja ya ni kamu ki au tanga empon ni kajak mabere maksudnya yang ada sebeda kenika kula ben panjenengan lakukan lagi yang ada mungkin au tanga empon nah mun beda lebihkan untuk keluarganya ki berema mun lebih dari sekedar keluarga bagus nah bi orang-orang mungkin pas lebih ke keluarga kok banyak rezeki mak perak keluarga pas datang ke itu bagus kenika lebih fokus sepak tambah kenika ni nikah hadisnya untuk keluarga minimal panjenengan tangkel 10 pamewah makanan korbede ki pamewah nah minimal mun tak beda saya tanya kalau tidak di rumah Ustaz karena setiap hari saya sudah makan di rumah, bagaimana tanggal 10 kalau di restoran masakan Padang? Silakan. Ustaz ajak boleh. Nah nikah luar biasa, tak apa-apa nikah. Tambah, misalnya Pak Trubus ngajak ke jamaah makan Padang tanggal 10, bagus. Nikah tak apa-apa tan. Nah nikah, misalnya tak ya cek ke kasak karena PPKM, nah nikah dibungkus kotaan tak masalah nikah siap tak apa-apa tan. Lah nikah. Silakan nikah napanya melebihkan. Nah, barang siapa yang memberikan makanan lebih, menjamu lebih keluarganya, yaumi Asyura di hari Asyura tanggal 10, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya lebih luas
hartanya, kekayaannya, engki kak dinto 1 tahun lamanya. Allah, ayo, montro montro lancara rezekina 1 hari di bulan Muharram tanggal 10 lebihkan belanja untuk istri keluarga. Napa boleh pas melebihi ke yang lainnya, dopak bagus. InsyaAllah setahun jamin rezekina sareng Allah Subhanahu wa taala. Lenika. Ini keberatan teretan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Dah. Berkaitan dengan nikah keberatan teretan di dalam kitab Lataiful Ma'arif engki gak dinto Ibnu Rajab, Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, anika menegaskan ya. Wa qala Ibnu Mansur, qultu li Ahmad, hal sami'ta fil hadits man wassa'a ala ahlihi yawma Ashura'a awsa'a Allahu alayhi sa'ira sanati? Faqala na'am. Rawahu Sufyan ibn Uyainah an Ja'farin al-Ahmari an Ibrahim bin Muhammad anil Muntashiri wa kana min afdali ahli zamanihi annahu balaghahu annahu man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura'a aw sa'allahu alayhi sa'ira sanatihi. Faqala Ibnu Uyainah jarrabnahu mundu 50 sanatan aw 60 sanatan fama ra'ayna illa khairan. Nah, kemudian kala Ibnu Rajab ni di dalam kitabnya yang kikut di Lataiful Ma'arif menyajikan kala pendapat Ibnu Mansur berkata, aku berkata kepada Imam Ahmad. Nah, ni kau ulama-ulama sekelas pun. Kan kita mau tak norok ulama sekelas norok asera. Imam Ahmad, Imam madhab ni lagi. Apakah Anda mendengar hadis? Barang siapa hadis sekelak saya baca, menjadikan kaya, menjadikan luas keluarganya di hari Asyura, Allah akan menjadikannya kaya selama setahun. Maka Imam Ahmad jawab kelak, na'am. Kelak dia macam na'am, rawahu Sufyan. Ya, kula oning kenika. Saya tahu hadis itu diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ja'far al-Ahmar, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Al-Muntashir, orang terbaik pada masanya. Makanya hadis sahih. Sanadnya jelas orang terbaik di masanya. Nah, nikah kadang banyak orang nikah yang tidak mau menerima nikah hadisnya sahih. Nah, nikah kabela nikah dijelaskan nikah para tentretan nikah penting dasarnya nikah. Nah, kemudian bahwa ia menerima hadis. Nah, di masa zamannya dia orang baik. Nah, barang siapa hadis sekelak saya sebut kelak yang memberikan kekayaan lebih kepada keluarganya, dia Rasul Allah akan memberikan kekayaan dan lebih satu tahun. Nah, Sufyan bin Uyainah kemudian berkata, kelak tabuna kelak, jarrabna mundu 50 sanatan au 60 sanatan fama ra'ayna illa khaira. Aku telah melakukannya sejak 50 atau 60 tahun dan selalu terbukti baik. Berarti anika terbukti ulama nikah pun melakukannya. Sufyan bin Uyainah ampun melaksanakan selama 50 atau 60 tahun lamanya benbuktena fokus kara ceke tak percaya nikah terbukti nikah terbukti ia malaki pun para ulama lah nikah lagi. Oleh karena itulah ayo gulun panjenengan siapkan anyoon ke Gusti Allah. Muka-muka iparingan rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Muharram kita bisa memuliakan keluarga kita dengan jaminan yang lebih dan juga memuliakan orang-orang lain di sekitar kita dengan sedekah kenikah. Lah, kenikah dasarnya Itro Sakinah pada 15 kelak karena singkatan nikah nomor telok kelak memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat menyiram air. Nah, nikah tabarrukan tafaulan. Air nikah simbol napa? Kesuburan. Subur. Biar mon mentamenan puton apa? Aing. Nah, dengan berharap ke Allah, moga-moga kula panjenengan subur hidupnya bagaikan air kenika. Nah, macalap orang puto ka aing macalap nga. Nyiram pon, berem macarana ki nyiram aing, nyiram nang yadeuna.
Atau beda nikah ngepel boleh. Nikah lagi ngepel boleh. AC bersih di tanggal 10. Kemudian yang kelima, mengunjungi saudara sesama beragama. Silaturahim. Taritan panjenengan otabosira berkunjung berkunjung. Bahkan ulama dengan nganjurake engki kadito silaturahim dekat para ulama orang-orang si alim kala minta tua kula ben panjenengan. Lah nika minimal kakancana kataretanna. Nah nika ki mun tak kataretan engki kula ben panjenengan dekat kiai dekat ulama dekat ustaz. Lah nika pokok silaturahim. Nomor 6 yang dianjurkan tanggal 10 mandi. Barang mandi, bokulo mandi bon penare mandi raja bagaikan mandi besar gila. Tolo pasif ki mandi ki. Niat napa? Niat karena Allah, berniat napa? Muang. Setuju engki kak dinto penyakit niat taki setuju kecubaan muka ipa perse sareng Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 menjenguk orang sakit, mun bedereng sakit, mun tade anu suruh sakit orang. Nah, entan maksudnya menjenguk orang sakit, mun bede orang sakit. Ubahnya, pada macarana entar ke rumah sakit, biar numpuk ke orang sakit lagi. Korja entar kasih isolasi, rumah tak nolar lagi. Dikit entar kasih isolasi biar. Empon, dikit beda isolasi mandiri entare. Ni kan nyari si sakit demang rumah. Tapi makin masih tak demang gagap pilek curiga. Gagap pikir apa sih demang tadi lagi? Apa tok bagi curiga ya? Ai tak demang gagap ni kan. Nah, benda saya sakit entare jenguk orang sakit ya, jenguk. Nomor beluk memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Mun ki beda nang itunya. Mun pun sobung umur tua aki ka Gusti Allah minimal baca aki Fatihah. Lebih fokus baca akiyah Yasin kerem maki tuana dek karing sepo 2. Nomor sanga engki kak dinto mengendalikan emosi dan amarah. Ini kan paling fokus. Makanya nang cokocak bulan Muharram, bulan di mana sobung kini perang sobung. Cuma Kanjeng Nabi dapat ke bulan Muharram tak oleh. Tidak ada perang. Berarti apa? Harus dikendalikan emosi, amarah. Nah, sehingga nomor sana apa kini nomor sanga. Nomor 10 memaafkan orang yang dolim dan menganiaya dirinya. Beda orang saya salah maafaki. Kenika molje kenika tanggal 10. Nah, walaupun cek nanti tanggal 10 tapi lebih utama tanggal 10. Hari yang ke-11 memperbanyak ibadah. Napa? Salat sunnah, mun salat wajib kau tu salat sunnah, doa ben istighfar. Banyak tanggal 10 nah salat sunnah salat sunnah duha sebiasana duha perak ngalak 2 rakaat tambahi 4 rakaat sebiasana 4 rakaat tambahi berempa belum rakaat sebiasana belum rakaat tambahi berempa 12 rakaat paling ngepol salat sunnah nika paling tengki paling banyak siyaku kira-kira Rasulullah engki kak dito 12 rakaat tapi paling sering Rasulullah melaksanakan engki kak dito 8 rakaat salat sunnah duha. Nah, misalnya panjenengan seki perak salat duha 2 rakaat tambahi semampunya 4 rakaat, 4 rakaat tambahi belum rakaat, sebelum rakaat tambahi 12 rakaat. Pon, kenika istighfar pabanyak, atwa pabanyak nang tanggal 10. Nomor 12 memperbanyak zikir kepada Allah. Pabanyak zikir ke Gusti Allah. Napa zikirnya? Silakan baca. Ulama menganjurkan engki kak dinto napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Nika hasbunallah ni'mal wakil dahsyat nih lagi karena satejeuna nyeraaki ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nika hasbunallah ni'mal wakil dan zikir-zikir yang lain. Subhanallah terserah panjenengan. Shalawat ngireng. Yang ke-13 menyingkirkan apa yang ada di jalan saya ganggu. Duri, beto, beto, duri, kenika. Sia mengganggu disingkirkan. Benipot roy kalak sambil bengkona. Lain roa. Pot nengi jalan ni bersih pimpian deki ari yang mengganggu kok ba.
Radin pemerintah macam-macam mak fokus dia kau. Di lonalon ni kalak kagak tak genggur aja memperindah kau lagi. Maksud tak beto kerikil yang mengganggu orang singkirkan ke nikah. Lah, ya songkuna cak nanti ke nikah. Maksud tak andik nilai lebih ki. Pun nangali dekian pas nanti akan tanggal sapolom yan. Ya ada letuk banau rengki dekian pas kalah lah nikah. Lah nikah maksud tak ke nikah. Yang ke-14, napa? Amalan berjabat tangan dengan orang yang dijumpainya. Nah, musafahah. Salaman. Nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salaman. Nah, ini kaki. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghafarallahu qabla ay yatafarraqa. Barang siapa orang muslim sesama muslim, reng laki pada reng laki, reng bini pada reng bini bertemu di satu tempat, fayatasafahani kemudian asalaman, maka Allah mengampuni dosanya qabla ayyatafarraqu sebelum orang itu berpisah dari tempat itu. Ega kuncuran orang asalaman, mangkana panjenengan udah salaman. Salaman. Esopora tusana. Kemudian yang ke-15 yang juraki memperbanyak yaitu membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Nah, amal laki. Nika kula sering matur pon tahun yang kemarin nika boleh dibaca mulai malamnya. Mungkin malam sana apa berarti? Malam Kemis ki. Malam Kemis boleh dibaca atau boleh dibaca besok harinya, hari Kemis oleh. Sana apa? Surat Al-Ikhlas saya 1000 ki usahakan lengkap dengan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diulang boleh. Bismillahna. Sana apa? Saya 1000. Diamalkan insyaallah niat taki nyari ridona Allah kula ben panjenengan kalaben rahasiana surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ni kabunya fadilah-fadilahnya salah satunya yang kika dinto bisa membentengi abek dari segala macam pelai musibah ki. Insyaallah kita mau ngamalaki Al-Ikhlas 1000 selamat dari satu je musibah penyakit. Berniat taki boleh karena ni cuma namangken pandemi niat taki mun tilo maca barokah surat Al-Ikhlas ya Allah. Penyakit yang menimpa dunia kak dinto umat muslim satunya nyon pailang pandemi kak dinto ya Allah. Ben kami satuja nyon pasehat ya Allah. Nah, ni kaki niat taki. Orang atu ki orang lain ni kamorja ki kala ben barokana surat Al-Ikhlas. Sanapa saya 1000. Sehingga amal laki kini ka penting 1000. Nah, itulah 15 yang kita itu amal-amal kepukusan yang dianjurkan oleh para ulama kong langkong oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Majalis ki. Moga-moga ni barakah manfaat. Moga-moga kita rezekiana kesempatan rezekiana kula pun panjenengan rezeki satujana sehingga bisa sedekah, bisa mapunga keluarga, bisa mapunga orang lain dan kita bisa mapunga anak yatim. Moga-moga rezekiana satuja على هذه النية وعلى كل نية صالحة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.